walaupun belum dibaca, mungkin setelah ini boleh dibaca, karena saya lanjut ke inang pengasuh yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, saya tadi sudah kirimkan teks ini juga kepada kita. Kalau bisa boleh dibuka HP-nya masing-masing ya. Kalau mau bisa coba buka kalau bisa. Tapi kalau tidak mungkin tidak apa-apa gitu ya, karena dipakai untuk video call. Ya. Nah, kita melihat inang pengasuh Mephiboset ya melalui inang pengasuhnya. Kita kemudian menemukan hati dari seorang raja, dan ini selalu saya katakan hati seorang raja. Dan itulah hati yang sesungguhnya, hati yang dimiliki oleh Daud ya. Yaitu hati di mana kasihnya adalah kasih yang menghibur, yang tidak berdaya. Yang kedua adalah bahwa persahabatannya tidak pernah memanfaatkan harta atau kekayaan sahabat. Serta yang ketiga adalah bagaimana Daud kemudian menempatkan sahabat ke tempat yang tertinggi. Inang pengasuh Mephiboset mengasuh Mephiboset, dan kemudian kita menemukan hati Daud. Dan melalui inang pengasuh Ribka yang bernama Deborah, dia adalah seorang yang ikut berperan serta membangun hati Ribka untuk mengerti atau menjadikan Ribka menjadi perempuan yang mengerti Tuhan dan yang tidak menolak waktu Tuhan. Ya. Kita tahu ketika utusan dari Abraham diutus Eliezer bersama dengan teman-temannya, ketika dia menyampaikan ini waktu Tuhan dan sudah tepat, maka Ribka pun dalam waktu Tuhan dan dalam keputusan Tuhan ikut serta ke Kanaan dan menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidupnya. Maka dapat kita duga bahwa Deborah memberikan dampak yang nyata pada keputusan-keputusan yang penting dalam hidup Ribka. Di dalam bagian yang lalu saya sampaikan bagaimana Ribka adalah sebenarnya perempuan yang sangat mandiri. Tetapi kemandirian dia tidak hanya kepada kemandirian dirinya sebagai seorang perempuan, tetapi adalah bagaimana dia mengerti Tuhan dan tidak menolak waktu Tuhan. Ya. Dan kita melihat tentang inang pengasuh itu bahwa dia kemudian dikuburkan di Betel, wilayah tempat kediaman dari Yakub membangun Mesbah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya Ribka dan Ishak itu tinggal di wilayah Sikem. Tetapi kenapa kemudian kuburannya ada di Betel? Maka diduga adalah ketika Ribka telah meninggal, bahwa inang pengasuh ini kemudian tinggal bersama dengan Yakub. Ya. Dan kemudian dia mengasuh atau tinggal bersama dengan keluarga Yakub. Ya tentu karena mereka kan satu kampung kan, kira-kira begitulah ya. Satu kampung dari Padang Aram. Dan dia melakukan tugasnya sampai masa tuanya, lalu kemudian dikuburkan di sana. Dan kita melihat tempat makam itu kemudian menjadi tempat dari Deborah, yang kebetulan sama namanya, Deborah, yang menjadi hakim pada waktu itu di Israel. Dan kalau mau dirunut waktunya itu, sejak dia dikuburkan, sampai kemudian Deborah waktu itu menjadi hakim, paling tidak waktunya itu ada 700 tahun. Ya, karena bangsa Israel 430 tahun ada di Mesir, dan kemudian setelah kembali ke tanah Kanaan sampai kepada masa Deborah menjadi hakim itu diperkirakan 350 tahun. Maka makamnya dia itu sesuatu yang sangat khusus, dan di sanalah Deborah mengambil tempat untuk menerima bangsa Israel mengadukan perkara-perkara kehidupan yang mereka jalani. Jadi di tempat itu mereka menerima dan mendapatkan keadilan-keadilan melalui penghukuman, melalui penghakiman yang dilakukan oleh Deborah. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sebagaimana saya sampaikan pada bagian awal, bahwa sesungguhnya hanya ada 2 kisah tentang inang pengasuh yang disebutkan dalam sejarah bangsa Israel. Namun sebagaimana dipahami bersama, jika saja ada 2 kisah dituliskan dalam Alkitab,
Hal itu menandakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Jadi memang hanya 2 kisah, tetapi semua orang meyakini dan percaya jika ada 2 kisah yang dituliskan di dalam Alkitab, itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Nah, pada hari ini kita akan melihat tentang hal lain tentang inang pengasuh ya. Nah, di samping 2 kisah itu ada peran yang khusus tentang inang pengasuh dan suatu penegasan yang tuliskan lagi di dalam Alkitab. Mari kita baca Yesaya pasal 49 ayat 22 dan sampai 23. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, boleh dibuka supaya kita perhatikan dengan baik. Yesaya pasal 49 ayat 22 sampai 23. Semua sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, tolong angkat tangannya supaya kita perhatikan dengan seksama. Oke, puji Tuhan. Ada beberapa yang belum ketemu. Yesaya 49 ayat 22 sampai 23. Oke, saya akan membacakan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anakmu dan anak-anakmu perempuan akan didukungnya di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu. Ya. Nah, memperhatikan latar belakang penyampaian dari Nabi Yesaya pada penyampaian berita ini, bangsa Israel akan dibuang ke Babel karena dosa dan kejahatan mereka. Namun setelah peristiwa itu, anak keturunan mereka kelak akan dipulihkan, ya, dan mereka akan menjadi satu bangsa yang sangat terhormat, asal saja mereka belajar dengan kesungguhan hati untuk menanti-nantikan Tuhan, ya, untuk menanti-nantikan Tuhan. Nah, menanti-nantikan Tuhan adalah suatu ungkapan yang sering kita temukan di dalam Alkitab. Ya. Pernyataan itu adalah satu gambaran dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang percaya atas kehadiran Tuhan dan juga atas kebutuhan Tuhan. Ya. Dengan keyakinan yang pasti bahwa Tuhan akan datang dan akan datang dengan kuasa dan kebaikannya. Ya. Kalau kita melihat orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, ya, itu adalah suatu gambaran tentang apa yang dilakukan oleh orang percaya atas kehadiran Tuhan dan juga atas kebutuhan Tuhan dengan keyakinan yang pasti bahwa Tuhan akan datang dan akan datang dengan kuasa dan kebaikannya. Nah, keyakinan ini telah dikumandangkan oleh para leluhur bangsa Israel dan oleh pemimpin bangsa itu oleh Tuhan bagi mereka. Menanti-nantikan Tuhan itu sudah dikumandangkan oleh para leluhur, tetapi juga oleh pemimpin, ya. Maka kita melihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 18, Yakub di masa tuanya, ketika dia menghimpun semua anak keturunannya dikala mereka masih berdiam di Mesir, dalam perkataan berkat yang disampaikannya dengan sangat jelas, Yakub berkata, "Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan." Itu Kejadian 39 ayat 18. Pada masa itu mereka bukanlah sedang tertindas, ya, tetapi sedang menikmati kemurahan Tuhan secara ajaib.
Namun dalam pandangan imannya dan pemahamannya, bahwa anak keturunannya, tempat kediaman mereka adalah di tanah perjanjian, dan untuk sampai ke tempat kegenapan janji itu, mereka membutuhkan Tuhan dan pertolongannya. Kalau kita lihat ini secara sederhana dalam masa kini begini, Yakub itu dalam kelimpahan, anak-anaknya berhasil, dan mereka ada di negeri yang sangat diberkati, karena pemimpin negeri itu begitu baik bagi mereka. Tetapi pandangan Yakub bukan tertuju kepada kenikmatan hari itu, kesuksesan yang dimiliki anak-anaknya, kemudian perlindungan yang diberikan oleh Firaun terhadap mereka. Tetapi pemikiran dia adalah bahwa mereka harus sampai kepada kegenapan janji Tuhan. Kita boleh menikmati yang baik dalam hidup ini. Kita boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Bahkan kita boleh mendapatkan perlindungan dari bangsa, dari pemimpin bangsa. Tetapi satu kebutuhan kita yang paling pokok adalah kita harus sampai ke tanah perjanjian, ke negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang menjadi kebutuhan kita. Dan untuk itu, sebagaimana Yakub menyampaikan, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Yakub tidak fokus kepada harta, kepada kekayaan, kepada kesuksesan yang didapati hari itu, tetapi dia tetap fokus kepada tindakan Tuhan atas dirinya. Dan itu yang penting bagi kita. Karena ada banyak orang keliru karena dia sukses, karena anak-anaknya berhasil, karena semuanya itu boleh didapatkan, tapi fokus dirinya salah. Dan Yakub menyampaikan, aku menanti-nantikan keselamatan. Mereka membutuhkan Tuhan. Ya. Nah, demikian juga dengan Daud, raja yang terpilih, menyampaikan dan menyuarakan suatu kebenaran bahwa penolong bagi bangsa itu adalah Tuhan. Bukan pada kekuatan yang ada pada mereka. Dan ungkapan akan hal itu disorakan dari ketulusan dan kejujuran hidup yang melebihi pemahaman atau pengetahuan. Dikatakan di dalam Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Lihat di situ. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Mazmur 33 ayat yang ke-20. Ya. Daud dikenal sebagai seorang pahlawan perang, ya. Dan olehnya, ya. Oke, sorry, ini saya ada lari nih. Ya. Daud dikenal sebagai seorang pahlawan perang, dan olehnya bangsa Israel mendapatkan kemenangan demi kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ya. Dan ketika kemenangan-kemenangan itu diraihnya, pernyataan iman dia adalah pernyataan akan kebutuhan Tuhan, di mana Tuhan itulah yang paling dibutuhkan manusia dalam sepanjang hidupnya. Saya ulangi, Daud itu dikenal sebagai pahlawan perang, dan dia berperang dan selalu beroleh kemenangan dan beroleh kemenangan. Kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab bahwa Daud kalah dalam peperangan misalnya. Tapi dia selalu menang, dan bahkan ketika kemenangan pun sudah diraihnya, dia tetap bertanya kepada Tuhan lagi bagaimana cara untuk berperang untuk menang. Nah, ketika kemenangan-kemenangan itu diraihnya, pernyataan iman dia adalah pernyataan akan kebutuhan Tuhan, di mana Tuhan itulah yang paling dibutuhkan manusia dalam sepanjang hidupnya. Tuhan yang memberi kemenangan secara fisik, ya, bebas dari musuh. Dan juga memberi kemenangan, ya, atas jiwa, yakni kesadaran akan ketidaksanggupan manusia untuk menjaga dirinya sesuai dengan kekuatan dirinya. Kita tahu ada banyak pahlawan yang gagal
Karena setelah menang berperang, dia menonjolkan dirinya. Dan kemudian gagal. Dan itu ada dalam sejarah. Tetapi Daud menyadari, kalaupun dia menang di dalam peperangan, dia boleh dipuji, dia boleh dihormati. Dia bebas dari musuh yang nyata, selaku seorang pemimpin. Tetapi Daud menyadari, ada satu kemenangan yang harus diraih manusia, adalah kemenangan di mana setiap orang mengakui, hanya Tuhan yang sanggup untuk menjaga diri kita dan jiwa kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jangan kesuksesan dan kemenangan-kemenangan membuat kita lalai bahwa sesungguhnya yang mampu untuk menjagai kita adalah ketika Tuhan menjagai sikap hati kita terhadap diri kita. Maka dikatakan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Yesaya. Dikala bangsa Israel telah berdosa dan hukuman telah tersedia bagi mereka, yakni penghukuman dengan pembuangan bagi bangsa itu. Yesaya mengingatkan bangsa itu agar mereka belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, sebagaimana juga hal itu dilakukan oleh Yesaya sendiri. Di dalam Yesaya 8 ayat 17 dikatakan begini. Yesaya 8 ayat 17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya, lihat di situ, terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Lihat. Yesaya sendiri melihat bahwa Tuhan telah menyembunyikan wajahnya. Tapi Yesaya berkata, aku mau menanti-nantikan dia dan mengharapkan dia. Tuhan waktu itu menyembunyikan wajahnya, menutupi dirinya. Tapi Yesaya mengambil kesimpulan adalah, saya mau menanti-nantikan Tuhan yang sedang menutup atau menyembunyikan wajahnya dan tetap berharap kepada dia. Nah, dan bahkan sepanjang masa penghukuman itu, Yesaya juga hendak menanti-nantikan Tuhan, maka di dalam Yesaya 26 ayat 8 dikatakan begini, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Ya. Tuhan menyembunyikan wajah, dan kemudian Tuhan sekarang sedang menjalankan penghakiman. Lalu Yesaya katakan, kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Di dalam Yesaya 25 ayat 8. Dari hal ini kita belajar begini, boleh saja Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita. Boleh saja Tuhan memberikan penghukuman terhadap kita. Tapi ketika masa itu berjalan, di masa Tuhan menutup wajahnya, dan di masa Tuhan melakukan penghakiman karena keadilannya, kita jangan berhenti menyebut nama Tuhan. Ya. Dikala Tuhan menutup wajahnya, menyembunyikan dirinya, dan dikala Tuhan melakukan hukuman karena keadilannya, jangan kita berhenti untuk menyebut nama Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat 18 dikatakan begini. Sebab itu Tuhan hendak menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Nah, dikala bangsa itu sedang terhukum karena Tuhan harus menjalankan keadilannya, sebenarnya di saat itu juga Tuhan sedang menanti-nantikan ya waktu yang tepat untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya. Nah, saya ulangi begini. Ketika Tuhan menjalankan keadilannya, lalu menjalankan keadilan itu dengan hukuman, dan dikala itu kita tetap menyebut nama Tuhan dan memanggil nama Tuhan, maka sebenarnya dalam masa penghakiman itu dan dalam masa Tuhan menunjukkan keadilannya itu sebenarnya adalah masa Tuhan menanti-nantikan. Bukan masa kita menanti-nantikan, tapi masa Tuhan menanti-nantikan, yakni apa?
mencurahkan berkat besarnya. Dan berkat besar yang akan dilakukan itulah yang kemudian akan kita lihat atau yang telah kita baca di dalam Yesaya pasal 49 tadi. Jadi saya mau mengulangi sekali lagi di sini begini. Bangsa Israel berdosa, bangsa Israel melakukan kesalahan. Lalu mereka dihukum, lalu mereka dibuang oleh karena Tuhan harus melakukan keadilannya. Nah, ketika mereka terhukum, Yesaya berkata, saya akan tetap ingat Tuhan, saya akan menanti-nantikan Tuhan, dan saya tetap membicarakan Tuhan, menyampaikan firman-Nya. Tidak mengeluh, tidak kemudian menyampaikan keluhan-keluhan, tapi menyampaikan pengharapan-pengharapannya. Dan ketika di saat yang sama juga sebenarnya, di saat Tuhan melakukan penghakiman dengan hukuman, sebenarnya Tuhan sedang menanti-nantikan waktu yang tepat untuk mencurahkan berkat-berkatnya. Itulah keajaiban Tuhan kita. Bukan waktu di mana emosinya reda, kemudian di saat Tuhan itu amarahnya selesai. Bukan. Tapi masa penghakiman itu adalah sebenarnya masa yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkatnya. Mari hal ini kita perhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-49 tadi. Mari Bapak Ibu silakan lihat kepada Alkitabnya. Apa yang kita lihat di situ? Yang pertama adalah Tuhan akan berperkara dengan segala bangsa. Bukan satu bangsa, dengan segala bangsa. Bahwa anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan perlindungan dimanapun mereka berada. Ayat 22 maka dikatakan di situ, lihat aku hendak mengangkat tanganku. Lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa. Dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ya, kata menggendong dan mendukung atau didukung adalah suatu ungkapan akan perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu yang punya anak kan suka menggendong kan? Bukan hanya digendong di depan, tapi juga ditaruh di atas bahu ya. Ya, saya masih ingat dulu bagaimana Samuel saya taruh di pundak saya kalau jalan kan. Mengapa kita lakukan itu? Satu bentuk kasih, tetapi juga satu bentuk. Itulah perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan. Nah, di dalam hal ini, Tuhan akan memakai bangsa-bangsa untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Dan ini harus menjadi bagian iman kita. Semua bangsa-bangsa Tuhan siapkan untuk mengasuh, untuk menjaga, dan mendukung anak kita. Amin. Bagaimana Mama Ana di PTHR 1? Walaupun suami jauh di sana, tapi percayalah Tuhan menyiapkan bukan satu bangsa, tapi bangsa-bangsa untuk apa? Menggendong dan mendukung anak kita. Amin Ibu Patricia. Amin. Amin keluarga Sinaga. Ya. Nah, jika saja Tuhan telah berperkara dengan segala bangsa untuk melindungi anak-anak dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka tentulah hal itu bukan sekedar bahwa mereka terjagai, ya. Namun di balik itu ada suatu rencana besar yang dinyatakan oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan sampai menaruh bangsa-bangsa menjaga dan mendukung anak kita, sekali lagi, bukan sebatas anak kita terjaga dan terlindungi, tapi akan ada rencana besar dan rencana yang luar biasa dari Tuhan. Nah, melalui tangan inang pengasuh Mephiboset, ya, maka nampaklah kepada kita akan nilai darah satu persahabatan melalui diri Daud. Dan juga melalui Ribka, inang pengasuh dari Ribka. Nyatalah hati dari Ribka, seorang yang menghargai Tuhan dan waktu Tuhan dan keputusan Tuhan. Dia rela meninggalkan ayah dan ibunya, dan kemudian dia menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Ya, dia diasuh oleh inang pengasuhnya.
Dan Ribka, sebagaimana doa yang disampaikan oleh orang tuanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Demikian doa itu dinaikkan. Ya. Dan demikian juga Tuhan mendengarkan doa itu ketika Ribka menanyakan perihal anak-anak yang sedang dikandungnya. Dalam Kejadian 25 ayat yang ketiga 23, Tuhan katakan, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Saya ulangi akan Alin sekali lagi. Melalui inang pengasuh Mefiboset, kita melihat hati Raja Daud yang luar biasa. Melalui inang pengasuh dari Ribka Deborah, maka melalui Ribka, sebagaimana doa disampaikan oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Maka demikianlah doa itu ada. Maka sekali lagi, kalau Tuhan mengangkat bangsa-bangsa untuk mendukung dan juga menggendong anak-anak kita, maka di hati kita yang pasti adalah Tuhan akan menjadikan anak-anak kita masuk dalam rencana besar Tuhan dan dalam kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu? Oke. Jadi sebagaimana Tuhan telah peduli sejak anak-anak itu dalam kandungan, maka demikianlah juga anak-anak dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dijagai oleh Tuhan dengan otoritasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kembali dalam Yesaya pasal 49. Tuhan akan menempatkan orang-orang yang terbaik untuk menjagai dan membesarkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu. Lihat. Raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Ya. Inang pengasuh Mefiboset tentulah bukan seorang raja atau permaisuri. Demikian juga dengan Deborah, inang pengasuh Ribka. Walaupun demikian, peran mereka sangat nyata. Ya. Daud telah menetapkan dirinya menjadi pengasuh bagi Mefiboset. Ya. Seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi meragukan keamanan masa depan ataupun keselamatan dari Mefiboset. Ya. Dia berada dalam perlindungan seorang pahlawan perang. Ya. Ya. Mefiboset mendapatkan juga segala yang hilang dari leluhurnya. Ya. Nah, Tuhan menetapkan para raja menjadi pengasuh bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Demikian juga para permaisuri-permaisuri. Bahkan kedudukan mereka sebagai raja dan permaisuri lebih rendah dari diri mereka. Saya ulangi di sini. Tuhan menetapkan para raja menjadi pengasuh bagi mereka-mereka yang menantikan Tuhan. Demikian juga dengan para permaisuri-permaisuri. Bahkan kedudukan mereka sebagai raja dan permaisuri lebih rendah dari diri mereka. Apa yang dikatakan di situ? Saya memang tidak tuliskan. Kenapa dikatakan? Dan mereka akan menjilat debu kakimu. Ya. Nah, apakah pernyataan ini sesuatu yang berlebihan? Ya. Nah, memperhatikan seluruh atau keseluruhan isi Alkitab, Tuhan secara berulang-ulang menyampaikan status dari orang-orang yang dikasihinya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, para raja dan para permaisuri dikatakan akan menjilat debu kakinya. Apakah itu sesuatu yang berkelebihan? Ya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Musa dalam nyanyian pengajarannya menyampaikan bangsa Israel adalah bangsa yang sangat khusus. Dan kekhususan itu digambarkan bahwa mereka adalah bangsa yang dijagai oleh Tuhan seperti menjagai biji mata. Itu dalam Keluaran 33 ayat yang ke-22. Musa dalam nyanyian pengajarannya pada akhir hidupnya menyampaikan bahwa Israel adalah bangsa yang sangat khusus. Dan kekhususan itu digambarkan bahwa mereka adalah bangsa
yang dijagai oleh Tuhan seperti menjagai biji matanya. Keluaran 32 ayat 10. Demikian juga dengan pemazmur dalam doanya, agar dia dijagai seperti biji mata Tuhan. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Dan Zakaria dalam perkataan yang disampaikan bahwa bangsa-bangsa yang berniat menjara bangsa Israel sama dengan hendak orang yang hendak menjama biji mata Tuhan. Akankah Tuhan membiarkan hal itu? Tentu tidak. Tuhan sangat peduli dengan bangsanya. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berharga baginya. Nilai mereka sama dengan dirinya, ditebus dengan darah yang mahal. Itu 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 ya. Nah, jadi bila mana Tuhan menyampaikan bahwa para raja dan para permaisuri menjadi pengasuh dan inang bagi umatnya, adalah karena umatnya dan umat tebusannya sangat berharga. Nah, kalau Tuhan menjadikan para raja dan para permaisuri untuk mengasuh dan menggendong dirimu, ingatlah, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan tidak peduli dengan kedudukan yang Tuhan berikan kepada raja-raja, kepada permaisuri-permaisuri. Itu hanya ada di bumi. Dan selama engkau di bumi ini, seperti kata para leluhur, bahwa dirimu adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirimu dijamah oleh siapapun. Karena apa? Engkau telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Yang ketiga, Tuhan hendak menunjukkan suatu pengajaran yang mulia bagi manusia. Dalam ayat 23 saya sebut bagian E. Dikatakan begini, perhatikan ayat 23, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Nah, sekali lagi melalui tindakan Daud dengan kesediaannya menjaga Mephiboset, seorang yang tidak memiliki harapan lagi, dengan menyediakan segala yang diperlukan, maka dapat ditemukan bahwa pengharapan bagi setiap orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, bahwa bagi mereka pengharapan itu selalu tersedia. Daud adalah seorang raja yang melambangkan Yesus Kristus dalam pemerintahan dan kasih. Maka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan juga menjadi lambang dan menjadi tanda yang nyata bagi orang lain untuk melihat Tuhan dan perbuatannya. Daud adalah lambang pemerintahan dan kemesiasan. Maka orang-orang beriman juga akan dijadikan oleh Tuhan menjadi lambang dan tanda yang nyata bagi orang lain untuk melihat Tuhan dan perbuatannya. Ya, saya mengambil kisah dari tentang Maria Magdalena dan Lazarus ya. Maria dan Magdalena telah mengutus utusannya untuk memanggil Yesus karena kondisi dari Lazarus yang sudah tidak tertolong. Mereka hanya berharap kepada kebaikan Yesus semata. Ya. Pengharapan mereka sirna ketika Yesus yang mereka harapkan tidak hadir. Bahkan Lazarus kemudian mati dan dikuburkan. Yesus hadir pada saat tidak ada lagi harapan bagi mereka ya. Tuhan ada ketika mereka telah kehilangan pengharapan itu. Dan mereka menyampaikan dengan jujur isi hati mereka yang tidak berpengharapan itu lagi. Maka baik Maria dan Marta berkata, jika engkau ada di sini, tentulah adikku tidak akan mati. Namun hal yang terjadi kemudian adalah bahwa mereka mendapati Yesus melebihi harapan mereka, dan peristiwa kedukaan mereka yang sangat besar itu menjadi alat di tangannya untuk menunjukkan bahwa melalui kedukaan yang besar itu mereka belajar percaya kepada Tuhan.
tetapi juga menjadi pembelajaran bagi para murid-muridnya, serta bagi bangsa Yahudi, siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Jadi penderitaan ataupun kedukaan yang dialami oleh Maria dan juga oleh Magdalena dan juga oleh Lazarus, ketika mereka kehilangan pengharapan, maka itu sebenarnya menjadi alat, tetapi sekaligus juga untuk meneguhkan dan menjadi pembelajaran baik bagi diri mereka, baik bagi para muridnya, baik bagi bangsa Yahudi untuk mengenal siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Jalan hidup orang benar dan kehadiran orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah alat dalam tangannya untuk menyatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Maria dan Magdalena tidak malu di hadapan para orang yang membenci Yesus. Ya. Demikian juga dengan pengalaman Petrus ketika dia dipenjarakan karena Injil. Bagaimana dia tertolong keluar dari penjara ketika dirantai, rantainya lepas. Demikian juga dengan Paulus. Pengalaman-pengalaman mereka ini adalah satu pembelajaran dan bukti nyata bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan dan bagi mereka yang diasuh oleh Tuhan dengan caranya. Dalam saya lupa tuliskan teksnya. Dari Yesaya pasal itu 40. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah Yesaya memberi kesimpulan tentang Tuhan yang telah menjadi inang pengasuh bagi mereka. Lihat di situ dikatakan, sampai masa tuamu. Ya. Saya ambil teksnya supaya kita perhatikan. Ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 ya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, lihat di situ, aku menggendong kamu. Aku dikatakan telah melakukan sejak kapan? Mulai dari kita di dalam kandungan. Dan mau menanggung kamu terus sampai kapan? Sampai kita ada di tempat kemuliaan. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Lihat kata memikul di situ adalah tindakan yang sengaja ya. Mungkin bagi kita yang belajar pernah di kampung, memikul beban yang diberikan itu adalah tindakan yang harus dilakukan. Tuhan mengambil alat dan mengambil tindakan supaya apa? Kita sampai kepada kemuliaan Tuhan. Berbahagialah kita semua jika Tuhan telah menjadi inang pengasuh bagi dirimu dengan memakai tangan bangsa-bangsa. Supaya apa? Anak-anak kita bukan hanya terpelihara, tetapi sampai kepada maksud kebesaran Tuhan. Dan di dalam maksud kebesaran Tuhan itu adalah kita sangat berharga, bahkan lebih berharga dari para raja-raja dan permaisuri-permaisuri. Tetapi juga yang ketiga adalah karena Tuhan hendak menunjukkan kepada kita bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah malu. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menggendong kita sampai putih rambutmu. Boleh semua boleh pegang rambutnya, lalu berkata sampai putih rambutku, Tuhan akan menggendong aku. Amin semua? Ya. Bahwa Tuhan menggendong kita sampai masa putih rambut kita,
dan Dia akan tetap memikul kita untuk tujuan keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin semua. Amin. Opung beles di pelayaran buka kah? Untuk berdoa bagi kita? Tidak ada. Kalau gitu